Berkata beliau Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu taala anhu di Masjid Riyadh setelah salat tarawih, barang siapa yang memohon kepada Tuhannya dan bersungguh-sungguh ketika memohon, semangat ketika memohon dari apa yang Allah miliki, insya Allah nggak akan sia-sia. Carilah Tuhan kalian, bersungguh-sungguhlah ketika mencari, berharaplah dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala miliki. Kerahkan semua kekuatanmu untuk mendapatkannya. Niscaya engkau akan mendapati Tuhanmu dermawan yang gak pernah menolak doanya orang yang berdoa, permintaan orang yang meminta. Semua permintaan kita di mata Allah sangatlah ringan. Luruskan niat kalian wahai manusia kepada Tuhan kalian. Menghadaplah kepada Allah dengan hatimu dan sungguh-sungguhlah berkhidmah kepada Allah dan mintalah agar Allah kabulkan semua amal ibadahmu. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membentangkan kenikmatannya kepada kita. Kalau apabila manusia melihat nikmat-nikmatnya Allah, akan dia dapati bahwa dia tenggelam dalam kenikmatan. Begitu besar nikmat Allah kepada kita, begitu agung pemberian Allah kepada hambanya. Kita semua ini tenggelam, kita semua ini dapat hujanan nikmat Allah. Siapa yang berani bilang aku gak tenggelam dalam kenikmatan Allah? Ketahuilah haknya Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia. Allah subhanahu wa ta'ala berbuat kepada kita sesuatu perbuatan yang kita gak berhak. Kembali kau kepada Allah, beramallah yang soleh. Laksanakan apa yang diwajibkan Allah kepada kalian. Ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kalian kewajiban-kewajiban dan masih menjanjikan kepadamu pahala. Dan Allah mengancam bagi yang meninggalkannya dosa. Maka barang siapa yang melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah, niscaya beruntung dia mendapat nur dalam kehidupannya, cahaya dalam kehidupannya di dunia sampai kelak nanti di akhirat. Ketahuilah orang-orang soleh sebelum kita kehidupan mereka enak, akhirat lebih enak lagi. Barang siapa yang kurang dalam melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan celaka di dunia dan celaka di akhirat. Dan ketahuilah kehidupan akhirat itu lebih kekal. Maka itu persiapkanlah diri kalian untuk tinggal nanti di akhirat, untuk kehidupan nanti di akhirat. Berbekallah kalian. Ketahuilah umur di akhirat itu umur yang selama-lamanya, tidak ada akhirannya. Tapi kalau umur dunia itu singkat, gak ada orang kaya terus kaya, gak ada orang miskin yang terus nanti miskin, gak ada yang sakit terus sakit gak sembuh, gak ada yang sehat juga gak terus sehat gak sakit. Maka itu semangatlah untuk mencari kehidupan di akhirat. Istiqomahlah kau dalam beramal yang soleh. Sampai kapan wahai manusia engkau itu lalai dari Allah? Ketahuilah orang yang suka lalai dari Allah, dari apa yang diwajibkan oleh Allah, sebab itu akan menjadikan sebab dihapusnya orang tersebut dari albumnya orang yang dicintai oleh Allah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa ma takunu min sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'an wa la ta'lamuna min amalin illa kunna alaikum syuhud. Tidaklah apa yang dilakukan oleh manusia daripada membaca Al-Quran dan lainnya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan untuknya semuanya saksi. Allah subhanahu wa ta'ala mengkabulkan taubat kita semua. Allah terima ataupun Allah menghadap, ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hati kita menghadap kepada Allah. Perbarui taubatmu. Ayo kita sama-sama bertaubat. Tadi sudah kita sama-sama bertaubat daripada dosa-dosa yang kecil maupun yang besar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga taubat ini tadi untukku dan kalian, dan semoga jadi taubatan nasuha, bukan taubat yang selanjutnya gak ada lagi kesalahan. Semoga Allah memandang kita dengan pandangan khusus, memalingkan kita dan orang-orang yang ada di lembah ini atau di kota ini semua dari bala, dari musibah, dari penyakit,
Semoga Allah Subhanahu wa taala memalingkan, menjauhkan dari kita dan anak-anak kita dan orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang di negeri ini semuanya dari segala keburukan. Berkata beliau radhiyallahu taala anhu, kalau manusia itu lihat ke amalnya, akan dia dapati amalnya kosong. Amalnya ini gak sepadan dengan syukur atas kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Amal gak ada. Apabila amal pun itu cuma surah, gambaran saja. Itu amal kita itu masih kemasukan riya, kemasukan ujub, kesum'ah, pengen dilihat orang dan lain-lainnya. Itu kalau kita punya amal. Ini sudah gak punya amal lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita untuk amal soleh yang diridhai oleh Allah dan menjadikan kita semuanya hamba-hamba yang tidak dikuasai oleh syaitan. Syaitan itu selalu menanti di jalan. Ya, kalau orang mau pergi, mau bangkit, mau ibadah amal soleh, datang itu syaitan kepadanya. Kemudian mulai dikasih was-was, diganggu dan digoda. Atau kadang-kadang besitan-besitan hati digoda oleh syaitan. Menyangka manusia bahwa dia ini sudah ahli taat kepada Tuhannya. Wal'iyadu billah, padahal dia orang yang berpaling dari Allah. Semoga Allah menjadikan, tidak menjadikan syaitan kepada kita penguasa. Surat amal sudah kita lakukan. Dan kita pasrah kepada Allah agar itu surah ada maknanya. Sholat sudah kita lakukan, sholat isya, sholat taraweh. Tapi kalau sholat nggak ada ruhnya, ya sholat kita nggak ada ruhnya, apa manfaatnya? Kita berharap, lakin insya Allah sang peniup ruh akan meniupkan ruhnya kepada amal-amal kita hingga menjadikan sholat kita tadi itu sholat yang ruh, bukan cuma jasad. Semoga Allah berkahi sholat kita dan menerima sholat kita dan menulisnya di amalan lembaran-lembaran amal kita dikabulkan oleh Allah. Semoga Allah berkahi gerak kita, berkahi diam kita, berkahi doa-doa kita, berkahi semua permohonan kita. Semoga Allah menjadikan kebaikan kita kebaikan yang dicintai oleh Allah. Semoga Allah menjadikan kita dan orang yang hadir dan anak-anak kita, teman-teman kita dan orang-orang yang kita cintai dan orang yang mencintai kita. Semoga mereka termasuk orang-orang yang dikabulkan di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Termasuk orang yang faizin, dhafirin, orang yang beruntung dari kebaikan, beruntung dari sirnya dan madad pertolongan Allah, hujanan rahmat Allah, anugerah Allah. Tidaklah Allah menurunkan di bulan ini kepada hamba-hambanya mukhlisin dari sir-sirnya, nur-nurnya, wa tanasbud dan anugerahnya, wa hibat wa ataya, maka kita meminta kepada Allah agar Allah jadikan kita dan kalian semua dan orang-orang yang kita cintai mendapatkan bagian yang besar, yang banyak dari bagian yang Allah berikan tersebut. Semoga Allah bermuamalah kepada kita seperti muamalah kepada nabi-nabinya, para orang-orang yang dicintainya, para aulia, dan menjadikan kita orang yang takut sama Allah, orang yang senantiasa takut kepada Allah, dan Allah penuhi hati kita insyaallah iman dan yakin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Fadlu ila halaqatikum.